Halo semuanya, ada kabar baik banget nih, khususnya untuk para guru honorer atau non-aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Pemerintah baru aja ngeluarin komitmen anggaran yang luar biasa untuk kesejahteraan guru di tahun 2026. Angkanya benar-benar besar, jadi yuk kita langsung bedah sama-sama seberapa besar dampaknya. Yep, benar banget. Anda nggak salah lihat. Angka yang jadi sorotan utama ini lebih dari 14 triliun rupiah. Ini adalah total dana yang disiapin pemerintah untuk satu tujuan besar di tahun 2026. Tapi pertanyaannya, dana sebesar ini buat apa ya sebenarnya? Nah, dana fantastis ini ternyata dialokasikan seluruhnya untuk tahun 2026. Dan sasarannya spesifik banget, untuk berbagai tunjangan bagi para guru non-ASN. Jadi intinya, ini adalah investasi besar-besaran untuk ningkatin kesejahteraan mereka, yang ujung-ujungnya tentu untuk kualitas pendidikan kita semua. Oke, tapi penting buat kita tahu ya, kalau angka 14 triliun ini tuh nggak datang tiba-tiba. Ini adalah kelanjutan, atau bisa dibilang puncak, dari fondasi kebijakan yang udah dibangun pemerintah selama beberapa tahun terakhir. Yuk, kita lihat dulu dari mana semua ini bermula. Jadi, ada dua pilar utama yang udah diletakkan sebelumnya. Pertama, pengangkatan lebih dari 900.000 guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang statusnya setara ASN. Kedua, lebih dari 750.000 guru non-ASN juga diberi akses ke program pendidikan profesi guru atau PPG untuk meningkatkan kompetensi mereka. Jadi ini bukan cuma soal uang, tapi juga soal peningkatan status dan keahlian. Oke, setelah kita tahu fondasinya udah kuat, sekarang kita masuk ke inti beritanya. Apa aja sih yang bakal berubah di tahun 2026 nanti? Mari kita bedah satu persatu rincian kenaikan tunjangannya. Yang pertama, kita lihat nih, ada kenaikan insentif bulanan. Sebelumnya kan 300.000, nah mulai 2026 nanti naik jadi 400.000 rupiah per bulan. Kelihatannya mungkin nggak seberapa, tapi tambahan ini bisa berarti banyak loh. Misalnya, buat beli bahan ajar tambahan atau sekedar mengurangi beban pikiran guru biar bisa lebih fokus di kelas. Dan jangan salah ya, program ini skalanya masif banget. Kenaikan insentif ini aja bakal dirasain sama hampir 378.000 guru di seluruh Indonesia. Total anggaran yang disiapkan khusus untuk pos insentif ini aja mencapai 1,8 triliun rupiah. Lanjut, nih ada kenaikan yang lebih signifikan lagi. Ini buat tunjangan profesi guru, atau yang biasa disingkat TPG. Ini khusus buat guru-guru yang sudah punya sertifikat pendidik. Tunjangannya naik dari 1,5 juta menjadi 2 juta rupiah per bulan. Nah, tunjangan profesi guru ini nih ternyata jadi jagoannya. Ini komponen paling besar dari total anggaran. Coba bayangin, dari 14 triliun, 11,5 triliun rupiah itu dialokasikan khusus untuk TPG. Dana ini akan menjangkau hampir 393.000 guru bersertifikat. Ini investasi terbesar untuk profesionalisme guru. Pemerintah juga nggak lupa sama pahlawan-pahlawan pendidikan yang mengabdi di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau daerah 3T. Tunjangan khusus guru buat mereka sekarang nilainya disetarakan dengan TPG, yaitu sebesar 2 juta rupiah per bulan juga. Meskipun jangkauannya mungkin nggak sebanyak yang tadi cuma menargetkan sekitar 29.000 guru, tapi dampaknya luar biasa penting. Dengan anggaran lebih dari 706 miliar rupiah, ini adalah bentuk apresiasi dan dukungan nyata bagi mereka yang mengabdi di lokasi-lokasi paling menantang di negeri ini. Oke, kita udah ngomongin banyak soal angka, triliunan rupiah, dan kebijakan. Tapi yang paling penting kan gimana semua ini berdampak langsung ke kehidupan para guru di lapangan. Apa sih artinya semua ini bagi mereka secara personal? Jadi, di luar angka-angka tadi, apa sih artinya kenaikan tunjangan ini buat mereka? Nah, biar lebih jelas, kita coba dengar langsung dari salah satu guru yang merasakan manfaatnya. Ini cerita dari Ibu Ani Anggraini, seorang guru swasta. Kata beliau, ini tuh bukan cuma soal uang loh. Beliau melihatnya sebagai pengakuan atas perjuangan guru. Dan yang lebih menyentuh lagi, tunjangan ini secara nyata bisa membantu beliau membiayai kuliah kedua anaknya. Nah, ini kan dampak yang sesungguhnya. Peningkatan ini jelas sebuah lompatan besar. Tapi, ini bukan berarti perjuangannya selesai. Pemerintah melihat ini sebagai sebuah proses berkelanjutan yang butuh kerjasama dari semua pihak. Jadi, intinya pesannya jelas banget. Komitmen ini bakal terus dikawal dan diperkuat. Kementerian juga ngajak semua pihak, mulai dari pemerintah daerah sampai masyarakat, untuk berkolaborasi. Tujuannya cuma satu, menciptakan lingkungan di mana para guru merasa aman, dihargai, dan didukung penuh untuk memberikan yang terbaik. Oke ya, biar semuanya jelas, informasi yang kita bahas dari tadi ini sumbernya langsung dari siaran pers resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Jadi, ini datanya valid. Nah,
Sebagai penutup, coba deh kita renungkan bareng-bareng. Kalau para guru kita lebih sejahtera dan lebih dihargai, kira-kira perubahan apa ya yang bakal terjadi di ruang-ruang kelas anak-anak kita? Menurut Anda sendiri, gimana kebijakan ini bakal membentuk masa depan pendidikan di lingkungan sekitar Anda? Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.